Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnanisa Kusumawardani, NIM 190103034 dari kelompok F2, kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada Tuan G dengan diagnosa medis DHF. DHF atau dengue hemorrhagic fever merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod-borne virus, genus Flavivirus, famili Flaviridae. DHF ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan faktor utama penyakit DHF. Untuk pathway-nya, arbovirus melalui nyamuk Aedes aegypti beredar melalui aliran darah sehingga menyebabkan infeksi virus dengue atau viremia dan menyebabkan proses inflamasi. Proses inflamasi menyebabkan aktivitas interleukin di hipotalamus dan menyebabkan pengeluaran prostaglandin. Karena terjadi pengeluaran prostaglandin, maka terjadi peningkatan kerja termotat. Peningkatan kerja termotat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh sehingga muncul masalah keperawatan hipertermia. Proses inflamasi juga menyebabkan terjadinya pelepasan mediator-mediator kimia yang menekan free never ending sehingga terjadi sakit pada otot atau sendi sehingga muncul masalah keperawatan nyeri akut. Untuk analisa data, yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan demam dan batuk selama 3 hari, DO-nya akral hangat, pasien tambah gelisah, tekanan darah 115/682 mmHg, respirasi rate 24 kali per menit, suhunya 38,4 derajat Celcius, dan SpO2-nya 98 derajat. Untuk diagnosanya, hipertermia dengan label D0130 dan etiologinya proses penyakit atau infeksi dengue atau viremia. Untuk analisa data yang kedua, data subjektif, pasien mengatakan kepala pusing, nyeri dada dan lemas, P-nya nyeri kepala, Q-nya nyeri senut-senut, R-nya nyeri pada kepala, S-nya skala 5, T hilang timbul, dan DO-nya KU sedang, kesadaran kompos mentis. Untuk diagnosanya nyeri akut dengan label D0077, etiologinya agen pencedera fisiologis. Untuk intervensi yang pertama, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi virus atau viremia. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan hipertermia menurun dengan indikator suhu tubuh awal 2, target 4, suhu kulit awal 2, target 4. Intervensi, yang pertama observasi, monitor suhu sampai stabil, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, monitor tekanan darah, frekuensi pernafasan, dan nadi. Terapeutik, yang pertama, sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Kolaborasi, yang pertama, kolaborasi pemberian antipietik jika perlu. Untuk intervensi yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan indikator keluhan nyeri awal 2, target 4, gelisah awal 2, target 4, pola nafas awal 2, target 4. Untuk intervensi yang pertama, identifikasi karakteristik nyeri, misalnya pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, dan durasi. Yang kedua, identifikasi riwayat alergi obat. Untuk terapeutik, dokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan efek yang diinginkan. Edukasi, jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Terapeutik, kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik yang sesuai indikasi. Untuk implementasi hari pertama, tanggal 9 Desember 2021, yang pertama mengkaji tanda-tanda vital, yang kedua mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan skala nyeri,
Yang ketiga, sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Yang kelima, mengkolaborasikan pemberian analgesik. Untuk implementasi hari kedua, tanggal 10 Desember 2021, yang pertama, mengkaji tanda-tanda vital. Yang kedua, mengkaji keluhan pasien. Yang ketiga, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan skala nyeri. Yang keempat, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Dan yang kelima, kolaborasi medis. Untuk implementasi hari ketiga, tanggal 11 Desember 2021, yang pertama mengkaji tanda-tanda vital, yang kedua mengkaji keluhan pasien, yang ketiga mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam secara mandiri untuk mengurangi nyeri, dan yang keempat kolaborasi medis. Evaluasi pertama tanggal 9 Desember 2021, pasien mengatakan pusing dan masih demam, pasien mengatakan nyeri kepala. Objektifnya, suhu tubuh pasien 38,4 derajat Celcius, P-nya nyeri perut, Q-nya senut-senut, R-nya umbilical regional, skala nyeri 5, T hilang timbul. Masalah belum teratasi. Planningnya, kaji tanda-tanda vital. Yang kedua, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan skala nyeri. Ketiga, sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, kolaborasi pemberian analgetik, injeksi ceftazidime 2 kali 1 gram. Evaluasi hari kedua, tanggal 10 Desember 2021, S-nya, pasien mengatakan pusing dan lemas, pasien mengatakan demam sudah menurun. Data objektifnya, suhu tubuh pasien 37,6 derajat Celcius, KU sedang, kesadaran komposmetis. Pasien lebih rileks setelah dilakukan terapi non-farmakologis, teknik relaksasi nafas dalam. Hanya masalah teratasi sebagian. Planning melanjutkan intervensi. Yang pertama, kaji tanda-tanda vital, mengkaji keluhan pasien, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu teknik relaksasi nafas dalam, dan selanjutnya kolaborasi pemberian analgetik injeksi ceftazidime 2 kali 1 gram. Evaluasi hari ketiga, tanggal 11 Desember 2021, pasien mengatakan pusing dan lemas sedikit berkurang, demam sudah menurun, KU sedang, keadaan komposmetis, suhu tubuh pasien 36,5 derajat Celcius. Masalah teratasi sebagian, planningnya lanjutkan intervensi. Yang pertama, kaji tanda-tanda vital, yang kedua, mengkaji keluhan pasien, yang ketiga, kolaborasi pemberian analgetik, dan yang terakhir, terapi medis dilanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.